tata mula kami ucapkan kepada Bapak Kiai Haji Juhadi. Indramayu, Fokus Pantura. Lembaga Bidang Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama LPPNU Kabupaten Indramayu menghelat rapat kerja Raker Cabang Perdana di Ponpes Latahsan, Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Minggu, tanggal 28 Agustus tahun 2022. Diketahui bahwa LPPNU merupakan lembaga dari 18 lembaga di bawah naungan Organisasi Keagamaan PCNU Kabupaten Indramayu yang diketuai Sidik Farabex, di mana lembaga ini bergerak dalam bidang pengembangan sektor pertanian. Ada 3 kelompok sudah terbentuk masuk dalam naungan kelembagaan ini, yakni Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA-NU, Kelompok Tani Hutan KTH-NU, dan Kelompok Wanita Tani KWT-NU, di mana 3 komunitas tersebut nanti dalam mekanisme pelaksanaannya merujuk pada regulasi ke dinas-dinas terkait. Perhelatan Akbar Rakercap bertajuk Hijaukan Bumi dan Kemandirian Ekonomi ini dibuka langsung Ketua PCNU Kabupaten Indramayu, Kiai Haji Mustafa, dan dihadiri oleh Ketua PWNU Jabar, Kiai Haji Juhadi Muhammad. Ketua PWNU Jabar, Kiai Haji Juhadi Muhammad, usai acara Rakercap memaparkan, tujuan Rakercap guna mengetahui bagaimana LPPNU Indramayu memulai untuk melaksanakan program-program, sehingga apa yang menjadi prioritas program masa khidmat tahun 2022 sampai tahun 2027, terutama pengembangan bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan harus digerakkan oleh LPPNU, sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat dan juga untuk warga NU. Juhadi juga menambahkan, terkait dengan program Tanah Objek Reforma Agraria Tora pihaknya dalam waktu dekat akan melaksanakan MOU dengan BPN. Tujuan dari ini adalah rapat kerja untuk bagaimana memulai LPPNU Kabupaten Indramayu ini melaksanakan program-programnya. Kira-kira apa program yang menjadi prioritas LPPNU pada masa khidmat 2022-2027. Terutama adalah untuk pengembangan pertanian, perkebunan, termasuk juga perikanan. Ini harus digerakkan oleh LPPNU. Tora, kita baru mau MOU dengan Kanwil BPN nanti hari Sabtu insya Allah. Di tempat yang sama, Ketua PCNU Kabupaten Indramayu, Kiai Haji Mustafa mengutarakan, Rakercap merupakan bentuk starting dalam melakukan kinerja bagi lembaga apa yang sudah disampaikan dan dimusyawarahkan dalam rapat kerja tinggal diimplementasikan secara benar. Meski begitu, seluruh lembaga harus punya produk kerja sebagai tatakan mengukur bahwa seluruh lembaga bisa memberikan kemanfaatan juga kemaslahatan buat warga NU. Rakercap ini adalah sebuah proses dalam mengorganis sebuah organisasi. Jadi langkah-langkah yang dilakukan oleh para lembaga ini ukurannya adalah melalui rapat kerja ini. Di rapat kerja lembaga ini adalah bentuk starting dalam melakukan kinerja untuk para lembaga ini. Apa yang sudah disampaikan dan dimusyawarahkan dalam rapat kerja tinggal diimplementasikan secara benar. Dari kami selaku sebagai Ketua PCNU bahwa seluruh lembaga itu harus punya produk kerja, yang produk kerja ini dijadikan sebagai tatakan mengukur bahwa seluruh lembaga ini bisa memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan buat warga Nahdlatul Ulama. Belum punya garapan itu berarti hanya masih sekedar wacana. Tetapi kalau sudah raker, maka konsekuensi logisnya adalah harus direalisasikan dengan benar apa yang sudah dirapat kerja. Ya, harapan ke depan bahwa lembaga pengembangan pertanian Nahdlatul Ulama Kabupaten Indramayu ini menjadi trigger, juga menjadi motor bagi keberlangsungan petani se-Kabupaten Indramayu. Jadi yang punya ide gagasan, yang punya kerja yang nyata itu kira-kira motornya adalah lembaga pertanian Nahdlatul Ulama.
Sementara, Ketua LPPNU Kabupaten Indramayu, Sidik Farabex, mengutarakan, Rakercap ini merupakan sebatas pengukuhan dari beberapa komunitas ataupun kelompok tani pada akhirnya akan terakomodir semua. Untuk mekanisme implementasi program nanti akan bersinergi dengan dinas-dinas terkait. Hal ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan pengurus kabupaten akan membentuk pengurus tingkat kecamatan (MWC) kelompok yang sudah terbentuk yakni kelompok wanita tani KWT, kelompok tani hutan KTH, dan kelompok tani nelayan andalan KTNA. Sidik juga menambahkan, ke depan LPPNU akan menghijaukan bumi dan membentuk kemandirian perekonomian. Ketua LPPNU Kabupaten Indramayu. Terkait mekanisme, kami akan bersinergi dengan dinas lingkungan, dengan dinas perhutanan, dan semuanya dari itu akan kami bersinergi di sana. Semuanya. Kami di sini pengurus kabupaten, kami sudah koordinasi dengan kepengurusan MWC dan akan membentuk LPP di tingkat kecamatan. Dan sementara ini kami sudah membentuk kelompok tani wanita Nahdlatul Ulama, kelompok tani hutan Nahdlatul Ulama, dan kelompok tani nelayan Nahdlatul Ulama. Ya, semua dinas yang terkait, karena LPPN itu terkait dengan kehutanan, dengan perikanan, dengan peternakan, pertanian, dan kemaritiman. Sebenarnya kegiatan hari ini kami hanya pengukuhan dulu, pengukuhan dari beberapa komunitas yang ada, dari beberapa kelompok tani yang ada, kami pengukuhan dulu. Nanti semuanya itu akan akomodir semua. Dari nanti program-program LPP ke depan, bahwa LPPNU harus disinkronkan di tengah masyarakat. Selama ini LPP Indramayu ini belum sampai ke sana, maka kami mencoba bagaimana dengan moto kami akan menghijaukan bumi dan akan membentuk kemandirian perekonomian. Itu moto kami. Atau paling tidak LPPNU, kami tidak akan membangun suatu narasi, insya Allah kami akan membangun suatu bukti. Pembina dan nasihat yang sampai Sekretaris LPPNU Indramayu, Taufik Thohir mengatakan, untuk program kerja penekanannya pertama pendampingan program TORA dalam pelaksanaan nanti akan bersinergi dengan PWNU dan beberapa pendamping dari Dinas Perhutanan, kemudian program bagaimana guna mengoptimalkan lahan-lahan yang tidak produktif. Jadi itu adalah penggagasnya adalah kiai yang tidur. Jangan ada sejengkal tanah pun yang tidur. Program kerja penekanannya pertama pada pendampingan program Pestora. Nanti kita akan sinergi dengan PWNU dan beberapa pendamping dari Dinas Perhutanan. Yang kedua yaitu kita akan melakukan program bagaimana mengoptimalkan lahan-lahan yang tidak produktif. Insya Allah hari ini juga kita akan mendatangkan MOU dengan beberapa pemodal, off-taker, dalam rangka kita memberi bukti. Hari ini kita akan MOU untuk penanaman jagung jenis komunitas pipil seluas 5 hektar. Kemudian kita akan melakukan pemberian UKM dengan produk kopi Arabica itu yang akan untuk SP rencananya di wilayah Kecamatan Gantar. Dari Indramayu, Khairuddin Fokus Pantura mengabarkan.